Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Filsafat Pendidikan yang beranggotakan Yola Siskasari, Beni Antari, Topan Agung Pininih Rahmat Ilahi, dan Muhammad Abdul Hanif. Baiklah, kita masuk kepada konsep filsafat. Filsafat memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Setidaknya ada 3 peran utama yang dimiliki, yaitu yang pertama sebagai pendobrak, kemudian sebagai pembebas, dan ketiga sebagai pembimbing. Yang bagian A, definisi filsafat. Nah, istilah filsafat dapat ditinjau dari 2 sisi, yaitu yang pertama segi semantik dan yang kedua adalah segi praktis. Segi semantik adalah perkataan filsafat yang berasal dari bahasa Arab falsafah, yang juga berasal dari bahasa Yunani philosophia, yang berarti philos sama dengan cinta atau suka, loving, dan sophia. Kemudian segi praktis adalah jika dilihat dari pengertian praktisnya, filsafat berarti alam pikiran, atau alam berpikir. Kemudian manfaat filsafat dalam kehidupan. Yang pertama adalah sebagai dasar dalam bertindak dan menjawab keraguan. Yang kedua, sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, untuk mengurangi salah paham dalam konflik. Yang keempat, persiapan dalam menghadapi dunia yang selalu berubah. Kemudian, konsep filsafat. Pada konsep filsafat ini ada yang pertama adalah beberapa ajaran filsafat yang telah mengisi hasanah ilmu. Di antaranya adalah idealisme, realisme, materialisme, pragmatisme, dan eksistensialisme. Kemudian yang kedua dalam konsep filsafat yaitu makna filsafat pendidikan. Makna filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat pada awalnya mempersoalkan siapa manusia itu. Misalnya, manusia adalah makhluk religi, makhluk sosial, makhluk yang berbudaya, dan sebagainya. Dari telah tersebut, filsafat mencoba menelaah
3 pokok persoalan, yaitu hakikat, benar salah, atau logika atau ilmu, hakikat baik buruk, dan dalam etika, dan hakikat indah. Yang ketiga, filsafat pendidikan terapan dan filsafat umum. Menurut Brubacher, tahun 1950, dia mengelompokkan filsafat pendidikan pada 2 kelompok, yaitu yang pertama adalah filsafat konservatif dan yang kedua adalah progresif. Kemudian di dalamnya terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada perennialisme. Nah, perennialisme ini terbagi menjadi 5 pandangan, yaitu pandangan mengenai kenyataan, pandangan mengenai nilai, pandangan pengetahuan, dan pandangan mengenai pendidikan, serta pandangan mengenai belajar. Selanjutnya yang B adalah esensialisme. Nah, esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai dan kebudayaan. Nilai-nilai kebudayaan yang telah ada ini itu sejak awal peradaban umat manusia. Nah, ini menurut William C. Bagley, Thomas Bridge, Friedrich Bridge, dan Isaac L. Kandel. Selanjutnya adalah progresivisme. Nah, aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Kabarnya, aliran filsafat progresivisme telah memberikan sumbangan yang besar di dunia pendidikan pada abad ke-20, di mana telah meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada anak didik. Nah, ini menurut George Axtell, William O. Stanley, Ernest Bailey, Lawrence B. Thomas, dan Frederick C. Neff. Kemudian selanjutnya yang D adalah rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. Nah, aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata usaha lama dan membangun tata susunan kehidupan kebudayaan yang bercorak modern. Selanjutnya, nah, di sini filsafat ternyata memiliki peranan. Nah, peranan filsafat pendidikan dalam pengembangan ilmu pendidikan yaitu kita lihat dari tujuannya. Nah, tujuan filsafat pendidikan ini adalah memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Nah, tentunya teori pendidikan ini bertujuan untuk menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat pendidikan, praktik pendidikan atau proses pendidikan yang menerapkan serangkaian kegiatan berupa implementasi kurikulum dan interaksi antara guru dengan peserta didik guna mencapai tujuan pendidikan yang menggunakan rambu-rambu dari teori pendidikan. Yang selanjutnya, kelima, yaitu beberapa aliran filsafat yang berpengaruh dalam dunia pendidikan. Berikut persoalan filsafat. Nah, kita lihat
Persoalannya adalah manusia mempunyai sifat ingin tahu, dan ini adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Nah, ketika manusia terkagum-kagum atas semua peristiwa, maka pada saat itu keingintahuan itu muncul. Manusia mulai memikirkannya. Nah, selanjutnya, mengapa ia memikirkannya? Nah, di sini timbul kefilsafatan. Kemudian yang selanjutnya berpikir kefilsafat. Berpikir merupakan suatu kegiatan untuk menemukan pengetahuan yang benar. Apa yang disebut benar bagi tiap orang adalah tidak sama. Benar bagi kita belum tentu baik, atau benar bagi orang lain. Benar bagi orang lain juga belum tentu benar bagi kita. Nah, oleh sebab itu, proses kegiatan berpikir untuk dapat menghasilkan pengetahuan yang benar pun berbeda-beda. Karena itu, maka definisi yang paling umum dari berpikir adalah perkembangan ilmu konsepnya. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkannya adalah berfilsafat artinya berpikir, olah pikir. Maka filsafat adalah hasil akal seorang manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat pendidikan pada hakikatnya adalah penerapan analisa filsafat terhadap lapangan pendidikan. Tujuan filsafat pendidikan adalah memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Peranan filsafat pendidikan memberikan inspirasi yakni menyatakan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat, memberikan arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori pendidikan. Beberapa ajaran filsafat yang telah mengisi hasanah ilmu yaitu idealisme, rasialisme, dan sebagainya.